kami akan mempresentasikan tema ketentuan umum perpajakan. Apa sih ketentuan umum perpajakan itu? Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mita Ayu Lestari, nomor presensi 28. Nama saya Mutiana Merdeka Justin, nomor presensi 34. Baik, kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu yang pertama tentang NPWP, kedua tentang pembayaran dan penyetoran pajak, ketiga sanksi perpajakan, dan keempat jenis surat perpajakan. Pertama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah sebuah nomor identitas unik yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak atau DIP kepada setiap wajib pajak, baik itu individu atau orang pribadi maupun badan usaha, sebagai tanda mengenal resmi bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Yang kedua, fungsi NPWP. 1. Dengan adanya NPWP, individu maupun badan usaha dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakan tanpa khawatir tertukar ataupun satu dan lainnya. Yang kedua, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Dan yang terakhir, berperan sebagai dokumen paling penting dalam urusan non-pajak. Dan bab yang kedua, pembayaran dan penyetoran pajak. Apa sih pembayaran dan penyetoran pajak? Pembayaran dan penyetoran pajak adalah proses di mana wajib pajak menyerahkan jumlah uang yang telah ditetapkan sebagai pajak kepada negara melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sederhananya, ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara yang dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tahapan proses pembayaran pajak. 1. Pembayaran pajak. Pembayaran pajak adalah kewajiban setiap wajib pajak atau WP untuk menyerahkan sejumlah uang kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Uang yang dibayarkan ini digunakan oleh negara untuk membayar berbagai kegiatan pembangunan seperti membangun infrastruktur, memberikan pelayan baik, dan sebagainya. Kedua, penyetoran pajak. Penyetoran pajak adalah tindakan memasukkan atau mengalirkan uang pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak ke kas negara. Yang ketiga, jenis pajak yang disetor. Jenis pajak yang disetor menasuk pada berbagai macam pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah melalui mekanisme penyetoran. Setoran pajak dilakukan melalui bank dan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak. Yang keempat, penyetoran pajak. Setiap jenis pajak memiliki batas waktu pembayaran dan penyetoran yang berbeda-beda. Yang kelima, sanksi keterlambatan. Jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, sanksi administrasi berupa bunga atau denda akan dikenakan. Besarnya sanksi bergantung pada jenis pajak dan lama keterlambatan. Yang terakhir, buku setor pajak. Setelah melakukan pembayaran dan setor pajak, wajib pajak akan mendapatkan bukti penerimaan negara atau BPN yang harus disimpan sebagai bukti bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi. Adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah hukuman atau denda yang dikenakan kepada wajib pajak jika melanggar peraturan pajak. Sanksi ini bisa berupa sanksi administrasi, denda, bunga atau kenaikan, dan sanksi pidana, hukuman penjara untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti penghindaran pajak atau penyampaian laporan yang tidak benar. Jenis-jenis sanksi perpajakan ada berbagai macam. Kami akan menyebutkan dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atau WP yang melakukan pelanggaran administrasi perpajakan seperti keterlambatan dalam penyampaian SPT atau surat pemberitahuan, keterlambatan pembayaran pajak, atau tidak melaporkan data yang benar. Yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan kepada WP yang melakukan pelanggaran berat dalam bidang perpajakan, seperti penggelapan pajak atau pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan untuk menghindari pembayaran pajak. Selanjutnya adalah jenis surat perpajakan. Jenis-jenis surat perpajakan yang umum yaitu ada beberapa macam. Yang ada di PPT, kami akan menyebutkan 7
jenis surat perpajakan. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak atau SKP, surat yang dikeluarkan oleh otoritas pajak untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang. Yang kedua adalah surat tagihan pajak atau yang disebut dengan STP, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak jika wajib pajak terlambat menyampaikan SPT atau melakukan pembayaran pajak yang kurang bayar. Yang ketiga ada surat pemberitahuan atau SPT, dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan berkewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ada surat keterangan terdaftar atau SKT. Surat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah terdaftar secara resmi di sistem perpajakan. Yang kelima, ada surat keberatan atau surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada DJP untuk menyatakan keberatan terhadap SKP atau STP yang diterima. Yang keenam, ada surat pembatalan ketetapan pajak. Surat yang diterbitkan untuk membatalkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan jika terdapat bukti bahwa ketetapan tersebut tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Yang ketujuh, ada surat permohonan restitusi. Surat yang diajukan oleh wajib pajak untuk memerintah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yaitu nomor pokok wajib pajak adalah identitas resmi wajib pajak di Indonesia untuk administrasi perpajakan. Pembayaran dan menyetokan pajak adalah proses di mana wajib pajak melakukan pelunasan pajak yang terutang kepada negara. Sanksi perpajakan adalah konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Jenis sanksi perpajakan ada beberapa macam. Yang kami sebutkan adalah sanksi administrasi dan tindak pidana, serta jenis-jenis surat perpajakan meliputi banyak surat dan kami menjelaskan SKP, STP, SPT, SKT, surat keberatan, surat pembatalan ketetapan pajak, dan surat permohonan restitusi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you teman-teman. Wih.